Harusnya kalau misalkan ada orang keluar dari tenda si Neng, walaupun dengan kondisi gue belum pules, itu harusnya tuh sadar dan kedengeran kan. Dan kalau jalan ke tenda gua pun itu pasti kedengeran. Tapi tiba-tiba, bang takut bang, takut bang. Gue langsung kaget dong. Ini bocah tiba-tiba nongol dari sini, gimana ceritanya? Ada si Neng cuy lari gitu kan masuk ke dalam tenda lah. Gue kaget kan. Nah ketika gue kaget ini kenapa? Gue langsung fokus ke tenda dia. Dan ketika ngeliat di tenda dia itu benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin cerita gua sama Upi yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi coy. Aduh enak banget kopi hitam nih coy. Aduh, sebelum masuk ke ceritanya nih ada satu berita yang bikin gue gedek sebenarnya. Padahal gue udah sering banget ngasih tahu ya tentang kemarin tuh gue dapat lewat dari FYP TikTok kalau nggak salah. Ada 27 pendaki nyasar di Gunung Gede. Astagfirullah. Gue tuh antara mau maki, mau kesel atau salah coy. Menurut gua Gunung Gede memang gunung yang bisa dibilang susah banget enggak, tapi untuk saat ini, untuk sekarang menurut gua persentasenya kalau orang nyasar itu kecil banget. Serius, kecil banget. Tapi kenapa masih ada yang nyasar? Misalkan lu naik via Putri terutama, itu kecil banget menurutku nyasar. Karena jalan Gunung Gede itu gede banget, luas banget. Dan gue tahu salah satu alasannya mungkin ya, mereka ini ngambil jalur lama coy. Karena jangankan, maksud gue, lu kalau memang nggak tahu, jangan pernah ngikutin buntut orang, apalagi itu adalah rombongan orang lain. Jangan ikut-ikutan orang ke kiri, lu ke kiri gitu. Lu ikutin jalur normal aja menurut gua pribadi ya. Jadi buat lu nih besok-besok mau naik Gunung Gede, kalau ngeliat orang misalkan tiba-tiba jalurnya sempit atau jalurnya cuma setapak, lu jangan pernah ikutin orang tersebut. Kalau memang lu nggak punya pengalaman atau nggak pernah ngelewatin jalur itu, atau ketika lu naik jalurnya kok tiba-tiba beda, lu langsung jangan ikutin gitu. Ya mungkin lu pengen cepet dan sebagainya, nggak gitu konsepnya. Kecuali kalau memang satu rombongan dan ketua lu memang gua pernah jalan sini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum pernah, nggak usah yang aneh-aneh dah. Sumpah dah. Dia cuma nyusahin tim SAR doang, seriusan. Gua tuh kayak pas ngeliat beritanya, anjir, 27 pendaki nyasar, ada yang kesurupan juga. Ya kesurupan gara-gara mungkin udah capek kali kan. Gua agak ngerti lagi dah. Tapi gua akuin ya lu jangan sampai pada kayak gitulah ya. Subscriber gua mah pokoknya aman, terkendali. Dan oke, kita bakal ngelanjutin cerita dari gua dan Upi yang kemarin. Yang dimana kemarin itu sampai di satu pendaki perempuan itu kesurupan kan, ketika udah mendirikan tenda. Upi tuh udah ngedecak cuy, jadi udah begitu kan, gua diem aja, Pi, tolongin Pi. Sedangkan si Neng itu tuh langsung lari keluar tenda dan bahkan hampir mau nerjang gua yang lagi masak air pada saat itu. Untung aja cuman nggak sampai kenapa-napa gitu, gara-gara si Neng ini bener-bener ketakutan. Kenapa Neng? Kenapa Neng? Itu temen aku kesurupan.
Serem mukanya, pokoknya kurang lebihnya kayak begitulah. Dan memang si perempuan yang kesurupan ini tuh pakai bahasa Sunda yang kurang lebihnya seperti ini cuy. Jadi ketika dimasukin ketika Upi nyamperin itu seolah kayak ambil darah ini, ambil darah ini, ambil darah ini. Nggak tahu tuh kan pada awalnya tuh Upi nggak tahu ambil darah apa sih. Upi tuh justru malah ngebentak, durah darah, lo ada Indomie, ada kopi, lu mau, lu ambil sono. Sedangkan kedua temennya yang cowok itu cuman bisa diem aja dan nggak bisa melakukan hal apa-apa, cuman ngeliatin aja kan. Karena memang ya mereka juga nggak punya kapasitas untuk melakukan hal yang bisa ngebantu atau ngeluarin dari si demit ini. Sedangkan ya sama kayak gue, kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya, kalau memang nggak ada temen yang bisa dimintain tolong ya gue paling gue ikat gitu kan. Nah nggak berhubung ada Upi kan akhirnya ditolongin lah. Dan si perempuan ini tuh akhirnya udah selesai kan, udah selesai terus dia diistirahatin. Terus Upi ini bilang lah, nanya sebenarnya apa sih yang kalian lakuin, atau adakah sesuatu hal yang memang ya kalian rencanakan atau kalian nggak sopan dan sebagainya. Ada keraguan-raguan dari si Neng ini cuy, tapi dia tuh kayak nggak mau ngomong. Upi udah tahu, termasuk gue juga tahu bahwa ada gelagat yang dimana memang disembunyikan. Tapi mau dipaksa gimana pun mereka itu nggak bisa maksa untuk si Neng ini cerita, biarlah. Tapi Upi ini memperingati, kalau lu nggak mau cerita nggak apa-apa, tapi konsekuensinya silahkan tanggung sendiri. Si Neng itu nunduk, nggak apa ya, maksudnya kayak nggak ngejawab iya, nggak ngejawab enggak juga. Tapi si Neng ini bilang, bang, gue di tenda ini boleh nggak ngadem, dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, silahkan aja. Ya gue sih nggak apa-apa juga gitu kan. Akhirnya gue masak-masak lah pada saat itu kan, masak-masak. Sedangkan Upi itu sholat maghrib. Terus gue lagi masak-masak, ditanya lah sama si Neng ini, bang Samsul nggak sholat juga? Gue cuman kelemes doang cuy. Terus gue cuman diam aja. Udah kayak gitu kan, ya udahlah, nggak usah dibahas lah ya. Terus Upi ini udah selesai sholat, lu nggak maghriban cok, dia bilang gitu kan. Gue diem aja, tek langsung kayak dipetak tukan kuping gue. Soalnya sama maghriban lah, gue nggak mau kan maghriban. Pas udah maghriban udah gue masak lagi. Terus Upi bilang, ntar ya kali aja. Pada saat itu di larangan untuk bikin api unggun nggak ada sih pada saat itu kan. Akhirnya Upi tunggu bentar dah, dia mau cari kayu bakar. Tapi kan gue bilang, bukannya pada apa sih namanya, pada basah ya, udah tenang aja, bisa lah, gampang, dia bilang gitu kan. Ya siapa tahu nemu yang kering gitu kan, kalau ada yang kering main enak aja. Hanya Upi ini nyari lah kayu bakar. Nyari kayu bakar emang nggak terlalu lama sih, karena memang di situ banyak ranting-ranting, terus banyak kayu-kayu kering dan sebagainya gitu kan. Akhirnya dia nggak lama itu nyampe. Terus ketika udah nyampe itu, PA banget sih, naik gunung udah berapa lama lu masih aja gosong gitu kan. Lah gue yang kagak tahu apa-apa tiba-tiba, gosong apa, lu lihat lah ini makanan gue. Lah gosong dari mana sih? Gue cek lagi kan, kalau gosong itu pasti kuning kan nasinya. Gue bilang kagak anjir, orang gue lagi masak daging pada saat itu kan. Bikin apa sih ya, pokoknya dari masakan dari daging lah. Gue bilang, lu ya asal padu ngomong lah, ini bapak gosong apaan. Akhirnya gue bilang kan, udah lu pelan-pelan aja, gak usah kenceng-kenceng. Gue bilang gitu, no tetangga juga lagi masak. Ya memang temennya dari sini tuh lagi masak juga. Upi langsung diem tuh pada saat itu, ngerasa gak enak juga kan, takutnya disangkanya nyindir gitu. Cuman ya memang Upi pasti akan jadi orang yang paling kesel kalau masakannya itu nggak bener. Dalam artian, lu kan naik gunung udah lama nih, masa iya masih bisa bikin nasi aja gagal gitu. Apalagi lu juga di kampung juga tanpa naik gunung itu udah diajarin belajar masak nasi kan. Kebangetan gitu, apalagi anginnya santai, nggak badai gitu. Lu masih bisa gagal mah kebanget lah intinya. Akhirnya Upi diem doang kan, masak udah selesai nih, udah selesai. Akhirnya Neng nih makan. Terus si Neng ini juga bilang, bang kasih temen Neng dong, boleh nggak? Oh ya udah, kasihlah 2 piring tuh. Akhirnya dianterin kan, 1 piringnya sono. Gue bangunin tuh pada saat itu, kak bangun kak, gue bilang makan gitu kan. Terus disamperin sama Neng temenin di sono, kasihan gak enak, insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya disamperin lah kan,
Sedangkan ternyata cuy, itu bocah yang nasinya gosong itu selalu ngelirik ke kita semua gitu. Bukan ke kita semua tapi ke gua sama Upi gitu. Sedangkan gua kan bawa bekal ya memang untuk si Neng doang kan. Ya dilebihin mah dilebihin, cuman ya ngapain juga tuh dia nggak minta juga, ya gua udah gak cuek aja. Apalagi dengan adab mereka atau attitude mereka yang di awal itu tidak menyenangkan. Jadi gua pun mau berbagi pun jadi males lah gitu pada saat itu. Akhirnya gue cuman cuek-cuek, mereka ngelirik dan kedengeran kumprang gitu. Kayak mereka ini kesel cuman nggak berani menunjukkan rasa keselnya itu atau ngomong langsung gitu kan. Lah kita mah cuek, makan enak aja. Dan PA-nya nih, bocah PA nih, itu aduh ya Allah enak batin makan daging digituin. Lah gue kan merasa apa ya, kayak yang terbangun suasananya, jadi kayak pengen ngecengin orang kan. Kayak minum kopi deh, misalkan kayak minum kopi itu kayak teriak kan, gitu kan. Nah ini kok makan kayak begitu cuy. Wah Allah enak banget gitu kan. Pokoknya nikmat di gunung makan daging gitu kan. Ada lalaban sambel, aduh enak banget dah makan gunung kayak begini gitu kan. Nah yang sebelah itu kayak ngedenger kali ya. Dan suara emang kenceng cuy. Emang pure kenceng banget pada saat itu lah. Kita mah cuek-cuek aja makan. Kung serang kalau saya udah pas selesai makan nyebat lah kita. Nyebat dan kita nggak terlalu menghiraukan dari si teman-temannya ini kan. Dan gua mau itu kayak diem karena memang pada saat malam ini udah nggak hujan lagi kan. Akhirnya gua malam tuh, jadi dari area camp kalau untuk ke Tugu dia harus, jadi ini area camp jalan berapa meter gitu ke atas. Nah ini tuh udah pinggiran jurang cuy, udah kalau di Puntang itu namanya Punggungan Naga lah ya. Nah untuk ke puncak itu harus jalan ke arah kanan berapa meter lah gitu kan. Tapi gua nggak ke sana, tapi gue cuma naik di atas tenda gua doang. Dan itu kayak weh enak banget ya, sejuk di situ. Gua emang nggak bawa kursi kan, jadi gue cuma duduk doang, ngampat pakai plastik doang pada saat itu. Duduk lah ngopi-ngopi. Gue bilang Govi, itu bocah pada ngapa sih, pada ngelakuin apa sih, tiba-tiba diteror begitu. Lah mana gua tahu, ya udah kita mah tugas kita ngawal princess, ngawal Tuan Putri. Yang penting Tuan Putri nggak kenapa-napa. Urusan mereka kenapa-napa ya kita minimalisir aja lah, jangan sampai mati di gunung kan. Ribet kalau urusan mati di gunung, kita juga ke bawah-bawah. Iya sih, gua kan bilang kayak gitu kan. Akhirnya gua nggak tahu apa yang dilakukan sama mereka, cuman sama-sama memang tiba-tiba nih bau kemenyan cuy. Jadi kayak bau kemenyan yang baru dibakar, atau ya ini bau kemenyan lah pada saat itu. Gua kayak ngerasa, lu nyium gak sih Vi? Apa cuman perasaan gua doang? Aduh kata gua udah merinding banget lagi. Kenapa tiba-tiba bau kemenyan ya? Anjir lah. Upi ini juga, iya baunya kok santer banget ya gitu kan, kayak bau banget gitu. Upi juga udah celangak celinguk kan, dia nyari itu kiri kanan takut ada penampakan. Begitupun gua, walaupun gua takut, gua tetap juga nih takut ada tiba-tiba jump scare gitu kan. Gua nengok tapi memang nggak ada hal apapun gitu kan. Sampai akhirnya gua mutusin kayak, gua gak mau dah, gua takut dijailin sama bocah gitu kan. Takut tiba-tiba ditinggal dan sebagainya. Gue bilang gue mau masuk ke dalam tenda dah, gue bilang gitu kan. Akhirnya Upi pun bilang ya udah lu sono kalau mau masuk dalam tenda, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue baliklah ke dalam tenda. Ya gue ngopi-ngopi di tenda aja gitu kan. Nah ketika gue masuk ke dalam tenda, Upi itu masih di luar di tempat yang sebelumnya. Gue kan sendiri nih, tapi gue ngedengar suara yang dimana si Neh sama temannya ini tuh lagi di satu tenda cowok gitu. Kayak mereka ini lagi mau melakukan sebuah permainan gitu kan, nggak tahu lah atau lagi main games atau apa gitu kan. Tapi ada suara omongan atau kata-kata nggak mau takut, serem dan sebagainya gitu kan. Nah si Neng ini mutusin untuk keluar tenda, terus tiba-tiba jalan ke tenda gua gitu kan. Bang gue ikut gabung ya. Ya udah gitu kan, nggak apa-apa juga. Terus gue tanya lah, emang lu pada ngapain sih? Gue tanya gitu kan, enggak kok nggak apa-apa. Ditanya gitu kan, ditanya lagi tapi dia nggak mau jawab, nggak apa-apa terus. Terus sampai akhirnya si Neng ini akhirnya mau ngaku lah gitu. Kurang lebihnya si Neng ini menceritakan bahwa mereka ini mau melakukan kayak main jelangkung-jelangkungan gitu cuy. Gue tuh kayak anjir nih bocah yang nggak tahu temennya sebelumnya itu udah kesurupan terus gitu kan, tiba-tiba mau main kayak begitu. Atas dasar apa gitu kan, bukannya malah menenangkan, justru itu malah bikin si teman-temannya nanti malah ketakutan lagi gitu, terutama si perempuan yang udah kesurupan. Dan memang ketika gue lagi gerendangan itu pun si teman perempuannya ini pun kayak nolak, nggak mau. Akhirnya aku panggil lah,
"Neng, sini Neng," gitu kan. Akhirnya gue panggil tuh kan temannya si Neng ini kan, pakai nama Neng juga. Akhirnya dia juga datang terus duduklah di sebelah gua. Intinya di situ tuh ada beberapa cewek, ada 2 cewek gitu kan di dekat gua. Gua nggak ngomong apapun sih, kayak udah nggak usah main kayak gitu, nggak ada, gua cuman, "Udah lu di sini aja." Tapi tiba-tiba ketika gua nggak ngomong apapun dari tenda, si cowok ini tuh ada teriakan yang di mana, "Apaan sih? Nggak seru banget, nggak asik banget," gitu kan, lebay banget. Ini orang lagi malah ngeribetin teman bukan apa bukan juga so-soan gitu kan, kayak jadi pahlawan kesiangan, apaan sih, sok banget gitu kan. Gue yang ngedenger itu sebenarnya kesel cuy, cuman gue kayak, ya udahlah suka-suka dia, orang tugas gue cuma ngejagain si Neng kan. Dan lagian juga gue nggak mau terjadi hal apa-apa, cuman gue mikirnya, ya lu berurusannya sama gue. Sekesal-keselnya gue paling gue balas omongan, kalau lu mukul baru gue pukul. Noh, yang di atas kalau dia udah kesel dirubuhin tuh tenda sama dia gitu kan. Wah ribet dah kalau si Upi udah kesal gitu kan. Gue tahu nih sifat aslinya dia atau sifat mukanya dia tuh kayak gimana gitu kan. Tonjok, nggak mikir orang nonjok duluan, ditonjok sama dia beneran gitu. Sampai akhirnya udah tuh dia berontakan. Tapi mungkin mereka ini masih melakukan permainan yang kayak anggaplah kita main jalangkung-jalangkungan gitu kan. Dan di situ pun gua tuh kayak ngerasa gak enak kan, karena gue ngerokok kan. Gue bilang ya udah gue di luar gitu. Tapi mereka tuh kayak narik, "Jangan bang, jangan bang." Ya di gunung mah kapan lagi gitu kan, cewek cakep juga bisa dempet kalau mereka ketakutan, apalagi kalau kita berani. Wah deket dah, gampang dah pokoknya kalau di gunung mah. Mereka tuh kayak narik, "Udah nggak apa-apa Bang, lu ngerokok di sini aja," gitu kan. Ya gua tanpa enak nggak enak ya udahlah, karena gue juga nggak mau kan kalau harus kagak ngerokok gitu. Akhirnya gue diem di situ dan tenda si laki-laki ini seolah kayak mereka terus melanjutkan walaupun tanpa ada si kedua perempuan ini. Mereka tuh ketawa-ketawa kurang lebih sekitaran 1 jam lah. Ada sebuah kata-kata yang keluar dari kedua pendaki ini. Dia tuh kayak bilang, "Mana nih? Kita udah main kayak gini nggak ada kan tuh setan, nggak ada kan gini-gini, ah lebay kalian berdua," gitu kan. Sambil keluar sambil ngelihat ke arah si cewek cowok, ke si Neng gitu kan. Termasuk ke gua juga pada saat itu, "Lebay lu, ya cari kesempatan lu gini gini gini." Ya gua udah tahu sih arah pembicaranya itu kemana gitu kan, cuman gua masih santai aja cuy. Karena gua dibayar sama bokapnya si Neng kan, dan gua nggak peduli dengan si 2 orang itu juga. Selama mereka nggak ngusik gua, nggak nyenggol gua, nggak ngapa-ngapain perlengkapan gua bakalan cuek. Beneran gua bakalan cuek. Tiba-tiba Upi datang lah, tek 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 tek. Wih rame, dan Upi seolah kayak menghiraukan dua orang yang lagi pada kesel gitu kan. Ya cuek aja. Wah rame banget di sini nih, kagak kebagian duduk. "Ya udah Bang sini Bang, masuk biar aku yang di luar," kata sini gitu kan. Nggak apa-apa, udah duduk aja duduk aja." Bobi tuh nyindir, "Menang banyak lu di situ." Ye, menang banyak kan. Tuh gitu Neng, makanya tadi males itu bukan karena perkara rokok doang. Kalau ini orang udah ke sini pasti ngomongnya kayak begitu. Akhirnya si Neng tuh pengen ngebelain kan, "Nggak apa-apa Bang, tadi emang kita yang nyuruh Bang Samsul buat di sini gitu kan. Karena kita takut dan sebagainya." "Takut apa? Nggak boleh takut. Udah tenang, kalian nggak akan kenapa-napa. Yang penting," Bobi itu bilang, "kalau memang kalian merasa bahwa ngeliat pocong, ngeliat kunti, atau ngeliat sebuah penampakan, tolong kasih tahu abang. Atau jangan pernah melakukan hal tindakan yang bisa membahayakan diri kalian. Yaitu seperti lari, kesana kemari. Nah itu yang bisa membahayakan diri kalian." Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lah, dan gak kerasa waktu itu udah menunjukkan malam. Dan kita gak peduli dengan 2 pendaki yang temennya dari si Neng ini, bodoh amat. Terus udah bilang gitu tuh kayak langsung, "Neng udah istirahat aja," gitu kan. Akhirnya istirahat lah. Mereka berdua ke tenda yang udah disiapin gitu kan. Ke tenda dari si teman-temannya Neng ini gitu kan. Udah masuk, terus gue ngobrol-ngobrol lagi sama Upi. "Tuh bocah ngapa sih? Tumben lu kagak kesel." "Yah mau gimana lagi, ngeladenin orang kayak begitu mah udah biarin aja, emang apa sih? Kayak baru pertama kali aja," dia bilang kayak gitu kan. Ya benar sih gue bilang gitu kan. Ya udahlah kita cuek-cuek aja. Ya liatin aja nanti kalau dia kenapa-napa. Ya kita cuekin aja, yang penting memastikan bahwa kedua cewek ini tuh nggak kenapa-napa, terutama si Neng gitu kan. Ya udah sepakat dan setuju tuh. Selama 2 orang ini cuman sebatas ngomong dan bacot mah udahlah biarin, toh juga besok kita udah nggak ketemu lagi gitu kan. Singkatnya nih coy, kita ini masih ngobrol-ngobrol sampai jam 2 deh kalau nggak salah pada saat itu, karena kita santai. Kita udah masak gitu kan, besok tinggal ngangetin doang. Pokoknya udah prepare segala-galanya. Dan memang pada saat
Itu pun kondisi cuaca itu normal gitu kan. Nah gue nggak tahu nih, jadi si 2 pendaki ini apa yang mereka lakuin tuh bener-bener kita nggak tahu sama sekali. Karena tiba-tiba nih 2 pendaki itu lari kayak ngerasa ketakutan dan masuk ke dalam tenda. Gue nanya dong, Mufi, lah itu bocah ngape gitu kan. Udah ketemu pocong kali, ketemu kunti kali atau genderuwo, biarin aja dimakan tuh pocong ini. Lagian tuman banget gitu kan, sok-sokan gitu. Ya terlepas dari lu percaya atau enggak itu hak pribadi, tapi nggak perlu menantang-nantang gitu. Kalau Ubi tuh orangnya kayak begitu, ya nggak apa-apa. Lu percaya ya bodoh, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi bukan perihal untuk kayak nantangin dan sebagainya. Apes orang itu nggak ada yang tahu. Anggaplah lu nggak apes dengan melihat penampakan, ya lu bisa kesandung tiba-tiba masuk jurang kan kita nggak ada yang tahu juga. Mereka ini jadi kayak abis dari mana gitu dan bener-bener ketakutan. Di dalam itu kayak kedengeran gerasap gerusuknya, kayak ngedenger samar-samar suara itu apa ya, kurang lebihnya kayak begitulah. Sedangkan Upi mah santai nyantai gitu kan, ya lu sendiri gitu kan, wah ini aku santai-santai itu. Nah ketika santai-santai Upi ini kayak ngeregangin badan, ikut gua yuk. Enggak, gue bilang gitu kan. Udah yuk ikut gua. Enggak mau, gue di sini aja. Lu mah. Udah yuk ikut gua, dia bilang gitu kan. Enggak mau. Gue udah feeling nih. Ini orang mau ngakuin yang aneh-aneh gitu kan. Orang udah tengah malam, lu mau ngapain lu jalan-jalan? Udah pasti bakal ngejalan. Enggak. Udah lu sendiri aja sono lah. Ya udah kalau nggak mau ikut kan. Akhirnya gue diem kan. Udah gue mau tidur aja, dia bilang gitu. Gua bilang gitu kan. Gue mau masuk ke dalam tenda, Upi udah pergi, gue mau masuk ke dalam tenda. Tapi dengan kondisi kalau gue sletingin tapi nggak enak gitu kan, akhirnya nggak gue sletingin lah. Nah untuk tenda kapasitas 2 sendiri kan rata-rata ngadepnya gimana sih ya? Ngadepnya itu pintunya itu pasti ada di sebelah kita. Beda kalau kapasitas 4 itu pintu bisa di kaki kita cuy. Otomatis gue ini ngelihat ke arah tenda dari si perempuan. Nah kenapa kita kepalanya ke sana? Jadi kalau misalkan ada apa-apa pun ya kita langsung cepat gitu kan, karena kita harus fokus ke tenda mereka. Dan memang rata-rata biasanya gue kalau jarang ya, kalau nggak dingin-dingin banget ya nggak ditutup juga gitu kan, gue ngeliatin aja. Nah ketika gue lagi merhatiin, lagi sayup-sayup nih, udah mau kayak keleyap gitu kan. Karena gue kondisi tidurnya itu adalah di paling pojok, bukan di depan pintu. Karena Upi kan sering bolak-balik sholat dan sebagainya gitu kan, jadi otomatis dia harus yang dekat pintu. Nah itu kan gue lagi kayak ngadep, tapi gue nggak tahu kenapa kayak ngerasa risih kalau gue harus ngeliat keluar gitu kan. Gue balik ke sini. Nah ketika gue ngebalik ke sebelahnya, gue ngerasa juga agak risih. Kenapa? Takut tiba-tiba si Neng ini teriak gitu, atau kayak bangun terpipis yuk gitu kan. Sebenarnya sih kalau dia teriak juga gue akan bangun kan, tapi entah kenapa kiri salah kanan salah kan. Akhirnya gue ngeliat lagi situ ke bagian pintu tenda kan. Nah ketika lagi ngeliat ke pintu tenda tuh kayak sayup-sayup apa ya, tapi mata gue kayak berat banget cuy, mata gue kayak berat banget. Nah harusnya kalau misalkan ada orang keluar dari tenda si Neng, walaupun dengan kondisi gue belum pules, itu harusnya tuh sadar dan kedengeran kan. Dan kalau jalan ke tenda gua pun itu pasti pasti kedengeran. Tapi tiba-tiba bang takut bang, gua langsung kaget dong, ini bocah tiba-tiba nongol dari sini, gimana ceritanya? Ada si Neng cuy lari gitu kan masuk ke dalam tenda lah, gua kaget kan. Nah ketika gua kaget ini kenapa gua langsung fokus ke tenda dia. Dan ketika ngeliat di tenda dia itu benar-benar ada satu sosok pocong cuy lagi berdiri. Dimana ketika satu sosok pocong itu berdiri itu memang kedengeran suara teriakan yang nggak lain itu adalah dari temannya si Neng ini. Kayak orang kesurupan, bener, bukan kayak orang kesurupan, pure kesurupan gitu kan. Wah gua panik dong, gimana nih si Upi juga bocah geblek kagak ada nih, pi gua teriak-teriakin kan. Nah pas gua lagi teriak-teriakin, satu tenda si cowok-cowok ini juga sama cuy, entah kesurupan gimana, pokoknya teriak-teriak ngerasa ketakutan. Lah bocah PA ngapa gitu kan. Tiba-tiba Upi ini datang dan masuk ke dalam tenda si temennya ini. Masuk ke dalam tenda temennya ini tuh langsung kayak disembuhin lah. Dan suatu sosok pocong ini pun memang mendadak tiba-tiba hilang gitu kan. Ketika Upi datang ini hilang, terus disembuhin, dan udah disembuhin neriakin gua masakin air hangat gitu kan. Akhirnya gua masakin air, udah selesai. Terus gua kasihin, terus tiba-tiba udah membaik, hampir mau meluk Upi kan. Upi bilang udah nggak apa-apa, udah tenang gitu kan. Dibilang tenang kenapa. Dan di situ pun langsung lari ke tenda kita atau ke tenda gua gitu kan. Bang kita tidur di sini ya nggak apa-apa ya, dempet-dempetan bla 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 gitu kan. Gua bilang
Anjir gimana ceritanya gue tidur dempet-dempetan, udah mah tenda kapasitas 2. Kalau sekarang mah mungkin kapasitas 2 bisa dipakai untuk 3 ya, ada beberapa merek gitu. Nah kalau dulu pure 2 tuh emang pure 2 cuy, kagak gede. Gua kalau harus desak-desakan juga bingung. Akhirnya mobil itu cuma geleng-geleng apa, nang banyak gigi lo peyang gimana tuh. Ininya 2 aja udah desak-desakan, gimana bertiga gitu kan. Sebenarnya pengen banget pada saat itu kan. Akhirnya gue mutusin lah, karena memang di depan gue ini ada flysheet kan. Jadi karena memang kondisinya pun gak hujan, Upi pun yaudah biar gue yang tidur di tenda sebelah, dia bilang, tenda yang kosong gitu kan. Terus gue gimana? Ya selalu, ya lu kan minta barang, ya di sini kali barang bro. Enak aja, orang minta juga di sini, nggak ada. Udah tugas lu jagain mereka, dia bilang. Lah kata gue bocah PA ya gitu kan. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau tuh, jadi gua tidur di luar tenda cuy. Jadi ini pintu tenda itu gua di luar gitu kan. Mau nggak mau pada saat itu ya nggak terlalu dingin sih, karena ya jaket safety, ada sleeping bag, terus nggak hujan juga, angin juga normal gitu kan. Akhirnya gua duduk di situ nyebat lagi. Gua kagak bisa tidur, dan di situ pun akhirnya ngerasa nggak enak kali ya sih Neng ini kan. Bang maaf ya, udah nggak apa-apa sini desak-desakan aja nggak apa-apa. Iya lu yang nggak apa-apa, guanya yang kenapa-napa. Aduh berabe dah urusannya. Itu temennya si Neng juga cantik banget cuy. Kalau bukan pria ya, gue tuh selalu beruntung dapat tamu-tamu yang cantik menurut gue pribadi ya. Jadi kayak iya lu nya yang nggak apa-apa, guanya yang nggak yang kenapa-napa nanti gitu kan. Karena lu pasti akan tidur ngadepnya tuh misalkan ya ke kiri aja, lu nggak bakal bisa usik ke sini. Kalau lu usik takut nyenggol sesuatu gitu kan. Itu yang nggak ada. Mendingan udah gue di luar aja. Dan memang ada risih juga kalau misalkan lu harus bertiga gitu. Terlepas dari mungkin enak gitu kan, anget, tapi ya kalau misalkan tempatnya sempit juga nggak enak sama mereka berdua. Ya udah nggak apa-apa gue di sini. Dan pada akhirnya mereka ini kayak ya udah bang nanti tenang gue bonusin bla bla. Gue bilang perkara bonus mah gampang lah, yang penting lu pada tidur udah tidur, tapi jangan ditinggalin bang ya, janji gini-gini. Iya kagak. Ubi mau udah ngerek aja, dia senyum di tenda gitu kan sambil ngeliat di pintu tenda begini aja. Gue bilang emang nih bocah PA ya. Dia tuh kayak mengisarakan bahwa enaknya nyamannya gitu kan. Lah gue mah cuman kesel doang sama nih bocah kan. Ya udahlah gue bodo amat tuh sama si Upi ini. Nah gara-gara gue masa bodoh kan, akhirnya kedua orang ini tidur. Terus Upi juga tidur. Lah gue kayak orang bego sendirian, celana celinguk. Gue coba rebahan, emang nggak bisa cuy. Dan itu adalah bener-bener kejadian yang paling jengkel. Gara-gara gue agak bisa tidur begini salah, tidur begitu salah. Dan makin pagi kan emang makin dingin kan, mau nggak mau tuh gue anjir lah dingin, geblek. Dan gue nggak tidur sama sekali pada saat malam itu tuh. Gue nggak tidur sama sekali, ngerokok ngopi. Dan alhamdulillah memang kejadian pada saat malam itu juga nggak ada kejadian hal yang aneh-aneh lagi. Nah ketika bangun pagi, Upi ini sholat terus bilang, temu apa lu semalam, dapat wangsit apa, dapat nomor togel nggak? Gue bilang geblek, dapat nomor togel gigi lu nomor togel gitu kan. Gue masa bodoh tuh kan dengan omongan si Upi yang ledekin gue. Bodoh amat, dia sholat, gue nyiapin masak-masak. Dan si dua pendaki cewek ini juga alhamdulillah nyaman. Dan mereka ini kebangun jam 7 jam 8. Tapi ketika kebangun temen si Neng ini bilang, bang maaf nih ya. Dia tuh langsung bilang, bisa nggak nanti turun kita agak lamaan dikit. Loh emang kenapa? Dibilang kayak gitu kan. Jadi menceritakanlah bahwa dia sebelumnya ini ngebuang sebuah pembalut di trek, yang dimana tadinya tuh kayak ya memang sih si temannya si Neng ini juga tahu tentang mitos di gunung itu nggak boleh buang pembalut sembarangan, darah dan sebagainya gitu kan. Apalagi kalau lagi datang bulan juga. Ya intinya tidak diperbolehkan naik gunung. Di situ pun gue cuma nepok, tidak pantes ya lu digangguin terus. Dan lagian juga lu ngapa buang sampah, apalagi pembalut itu kan ya nggak semestinya lu buang sembarangan lah, apalagi ada darahnya. Dan kenapa lu nggak bilang ke kita kalau lu tuh lagi head? Nah di situ si Neng juga bilang kita nggak enak, karena kan dari bapaknya si Neng bilang kalau orang mau naik gunung itu nggak boleh pas lagi head. Akhirnya di situ pun gue ngasih materi lah, atau kayak ngasih penjelasan lah. Sebenarnya memang benar, orang naik gunung itu nggak boleh pas lagi head, terutama perempuan gitu kan. Kalau cowok kan nggak mungkin head ya. Nggak boleh kalau di hari pertama atau hari kedua. Kenapa? Karena ada penjelasan dokternya juga cuy. Jadi hari pertama hari kedua ya kalian yang perempuan pasti tahu lah ya, sakitnya atau lemesnya atau
emosi kalian juga susah dikontrol banget gitu kan. Jadi itu adalah hari-hari paling krusial. Jadi hari pertama dan hari kedua itu tidak direkomendasikan. Sekalipun kalian ketika naik kuda bisa pun ya nggak apa-apa juga. Selamat kalian bilang ke teman kalian yang bisa kalian percaya. Dan teman kalian juga tahu cara ngatasinya itu seperti apa dan diwajibkan tidak untuk memaksakan gitu kan. Akhirnya setelah diceritain itu gue ceritain lah ke Upi. Oh ya udah, di mana, yang penting kamu inget kan di mana kamu ngebuang pembalut itu. Dia pun bilang inget 2 kali. Anjir, gue bilang gua dong gitu kan. Ya sudahlah, mau nggak mau tuh. Nah ternyata si 2 pendaki yang cowok ini masih belum bangun. Nah itu bocah 2 kenapa ya. Dan pas udah mulai ada siang gitu kan, dibangun ya, bang bangun bang, udah siang. Ternyata mereka ini lagi kayak menggigil gitu kan, kayak ya nggak tahu lah. Akhirnya dicoba ditenangin, terus kayak diobatin, dipakein blanket dan sebagainya. Ya alhamdulillah pada saat itu untungnya kelihatan atau ketahuan gitu kan. Setelah udah mengobati si 2 orang pendaki ini kan, kita langsung ambil keputusan di mana yaudah yuk kita mau muncak gitu kan bentaran. Terus kita langsung lanjut turun, apalagi kita punya tugas yang dimana kita juga harus nyari ini pembalut gitu biar nggak jadi sampah juga karena terurainya kan lama gitu kan. Sampai akhirnya mereka udah puncak, terus dari si 2 pendaki ini tuh murung, nggak ikut puncak. Jadi yang ikut puncak itu cuman si 2 perempuan ini doang gitu kan. Dan mereka pun ketika nggak ikut puncak ya mungkin karena 10 menit doang sih dekat gitu kan, dan mereka juga udah pernah mungkin gitu kan. Jadi mereka ini beres-beres dan packing lah pada saat itu. Ada sebuah kejadian yang dimana agak kesel sih. Kan gue itu bawa 2 tenda sebenarnya, tapi kan tenda si perempuan ini adalah yang make adalah tenda si 2 orang ini gitu kan. Nah barang-barang si perempuan ini tuh dikeluarin coy. Jadi kayak cuman dikasih matras doang. Itu sempat kesel sih, cuman pada saat itu ya daripada ngebanyakin ribut berantem gitu kan, berabe urusannya, terserah mereka lah. Sampai akhirnya kita mutusin buat turun duluan pada saat itu gitu kan. Pada saat itu si 2 orang ini tuh kayak mutusin buat turun duluan gitu kan. Bang kita turun duluan, Neng kita juga turun duluan bla bla gitu kan. Toh kalian berdua ada yang ngawal ini kan. Akhirnya mereka turun duluan tuh. Ya udah gitu terserah, tapi lu hati-hati gitu kan. Kita cuma ngasih saran kayak gitu doang. Kenapa nggak bareng sih kata si Neng itu. Cuman mereka tuh nggak ngomong apa-apa dan kayak memang terburu-buru, kayak memang takut atau gimana nggak ngerti lah. Mereka ini turun kan, dan akhirnya ya kita beres-beres makan dulu dan sebagainya. Enak tuh pada saat itu. Dan memang bocah PA ini semalam itu masakannya gosong cuy, bener-bener gosong lah masakannya tuh. Wah bener-bener acak adut deh pada saat itu. Nah kita beres-beres terus selesai turun. Dan ketika turun memang kabut ini udah turun nih, kabut turun tebal tapi nggak hujan kan. Si Neng ini udah bilang bang kita takut gitu kan. Udah nggak apa-apa, karena menurut pengakuan dari si Neng dan si temennya itu sekelebatan di samping selalu ngeliat sebuah bayangan yang dimana kayak lagi diawasin dan terus dipantau. Lah gua kagak ngeliat apa-apa, nggak tahu sama Upi ya pada saat itu. Cuman kita menenangkan, udah nggak apa-apa, tenang, toh kita jaraknya nggak terlalu jauh gitu kan. Dan lagian juga ini masih siang kok, dan kondisinya ketika kita turun itu ya habis sholat zuhur gitu kan kita turun. Dan di situ kita nenangin supaya dia nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nah kita sampailah di tempat yang dimana pada saat itu pembuangan kedua. Kalau dari bawah ya pembuangan kedua dong gitu kan. Nah yang pembuangan kedua ini Upi yang nyari. Udah gue yang nyari, dia bilang ntar lu yang di bawah. Nyari kan, ada sekitaran setengah jam kita nggak ketemu tuh cuy. Karena memang kan kayak gue inget kok lokasinya di sini gitu kan. Kita ngebuang di sini tapi kayak nggak ada. Ya udah mau gimana lagi gitu kan, nyari ketemu lah. Ya walaupun dengan jijik ya, karena memang itu darahnya lagi banyak-banyaknya banget gitu cuy. Akhirnya dimasukin lah ke dalam plastik, dan minta untuk si perempuan ini yang bawa. Bukan karena kita nggak mau, tapi ini adalah tanggung jawab dia pribadi gitu kan. Toh kita juga udah dibungkus pakai plastik 2 lapis gitu kan, tinggal bawa doang gitu kan. Dan si perempuan ini pun akhirnya setuju gitu turun. Ketemulah di spot kedua. Gue nyari lagi kan, karena di spot pertama pun itu lumayan cukup lama. Aduh ini harus gua nih, kalau kagak gantian pasti repot gitu kan. Dan awalnya gue cuek kan, Upi langsung ngotot, ngapil diem aja, gantian lah dia bilang gitu kan. Iya gantian lah, gue nyari di mana, cari terus di sini, tapi kagak ada. Cari pakai mata baru gue nyari, udah bilang kagak ada. Gue aja tadi nyari setengah jam. Nyari lah bacot banget gue nyari itu kan, kelawak liwak.
Memang awalnya bekas dia mungkin pipis di situ tuh ada bekasnya cuy, maksudnya kayak darah cipratanya tuh ada dan gua kubur lagi kan. Tapi gua nggak nemu nih, karena dia bilang nggak jauh dari sini kok, karena cuman dia pipis terus pembalut dibuang, tek gitu, cuman ditaruh sebelahnya gitu kan. Cuman namanya hewan buas dan sebagainya gitu kan, gue nyari. Entah kenapa pikiranku pada saat itu karena memang gue sering banget tiba-tiba takut ada tangan lah, tiba-tiba ada kepala nongol, itu di pikiran gue tuh kayak gitu karena memang sampingnya ini semak belukar cuy, bener-bener semak gitu kan. Gue bilang kan gue males banget nih nyari spot nyari barang yang susah ditemuin di spot-spot kayak begini gitu kan. Walaupun itu kondisi masih siang kan, gue cari kiri kanan nggak ketemu. Gue lihat udah 10 menit, gue lihat udah 15 menit, 20 menit. Jir kata ketemu kemana ya, masa ya hilang. Gue cobalah keprak-keprakin gini kan nggak ada. Ini bocah emang agak brengsek gitu kan. Pas ketika gue cari tek tek tek, tangan gue kan begini ya ngerawel, atau karena gue tahu di ketinggian segitu nggak mungkin ada ular kan, jadi gue cari begini, tiba-tiba dari bawah brut megang. Gue langsung teriak manjur itu. Dua cewek ini langsung pada panik juga, kenapa bang gue bilang hehehe nih Rigo, dia bilang gitu kan. Gue bilang gue ketop tuh ada ranting pohon yang kering kayak tanaman semua, gue keplak palanya PA gituin kan. Dia bilang sakit lu, berani lu ya main Tuhan begini lu, gue bilang gitu kan. Udah kayak Tom and Jerry gitu kan, gue berantem di situ, gue geblek dasar. Dan gue nyamperin lah, kenapa bang ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu kenapa teriak, pasti ngeliat penampakan ya? Nggak ada apa-apa nih orang PA. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Dada gue masih dangduk gitu kan. Singkat ceritanya udah dapat itu pembalut, terus udah dapat itu pembalut pun dibilangin lah kalau lu mau kegiatan alam ya lu brosi, apa yang nggak boleh apa yang boleh. Dan memang kalau perihal lu takut sama setan ya anggaplah lu takut sama setan, ya lu jangan pernah lakuin, apalagi lu ngebuang yang namanya darah gitu kan. Ya jadiin pelajaran, maksudnya kayak lu mau berkegiatan alam itu ya banyak-banyak cari tahu, jangan cuma sebatas naik doang. Dan lu juga harus tahu lu naik ini dengan tim yang seperti apa. Jadiin pelajaran bahwa tim-tim yang lu taikin itu atau lu bareng dengan tim yang salah. Menurut pengakuan Upi pada saat itu, lu tujuan naik gunung itu anggaplah lu liburan ya liburan. Jangan pernah melakukan tindakan sesuatu hal yang di luar dari kata liburan. Atau mau nantang atau apapun, ya kalau memang lu mau nantang pun harus siap konsekuensinya dengan lu harus punya ilmu, lu punya pengetahuan, lu punya keberanian mental dan sebagainya gitu. Jangan yang cuma sebatas asal-asalan gitu, karena itu yang bisa mengakibatkan lu mati di gunung. Di situ pun benar-benar diceramain, entah itu si Neng, entah itu temannya, dan mereka semua setuju. Dan pada saat itu Neng pun bilang kan, bang kayaknya temen gue ikut kita deh. Ya udah nggak apa-apa tuh, mobil juga masih kosong gitu kan. Ya udah ikut aja, emang kenapa? Ya kayaknya mereka langsung pada pulang gitu kan. Ya terserah mereka lah, mereka mau pulang atau gimana, yang penting kalian aman gitu kan. Kita jalan turun, dan sampai turun ini memang mereka masih ada dan kelihatan mereka ini udah mau siap-siap pulang gitu kan. Mereka siap-siap mau pulang dan kita pun udah nyapa, dan si Neng sama temennya ini kayak nyapa gitu. Nih kalinya sampai jam berapa? Tapi mereka cuek kayak ngerasa ya nggak tahu lah pada saat itu gitu kan, nggak tahu, nggak ngerti sama mereka ini pikirannya kemana gitu kan. Dan di situ pun ngerasa udah males gitu sih Neng ini. Akhirnya gabung sama kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya akrab lah, ketawa-ketawa. Dan alhamdulillah ketika kita pulang pun si dua cewek ini pun aman normal gitu kan. Dan alhamdulillah kita pun dapat bonus, dapat uang tip, dan itu adalah berkah. Walaupun gua nggak tahu dibayar berapa pada saat itu, gua lupa, tapi pada situ gue dapet uang tip cuy. Maksudnya kayak ini bang buat lu yang kemarin udah jagain gitu. Ya kita mah seneng-seneng aja gitu kan. Dan tapi gue ngedengar sebuah kabar dari si Neng itu. Jadi kayak kita kan biasa kalau udah turun gunung gitu kan, ya kalau mau tukeran sosmed, tukeran kontak dan sebagainya itu dipersilahkan gitu kan. Sempat ngabarin, bang temen gue gini loh. Jadi si temennya ini tuh kayak kesurupan dan katanya jadi sakit, terus mengharuskan mereka ini ke Gunung Puntang lagi cuy. Entah intinya tuh kayak sempet sih kayak ada nyuruh gitu, bang lu bisa bantuin gak gini. Ya kalau mereka nggak minta tolong ya gimana, apalagi kan ya mohon maaf nih, kita cari duit bukan cari masalah gitu kan. Ya mereka mau ditolongin ya harus ada duitnya gitu kan, bukan karena kita nggak mau pakai duit ya, maksudnya kayak nolong gratis aja. Tapi kan mereka ketika naik aja attitude-nya udah jelek, ya naruh kesan jelek ke kita juga, kita bingung mau bantuin gimana. Dan ya udah terserah mereka. Dan harusnya sih mereka nggak apa-apa gitu kan.
sampai akhirnya ya gue cuma dengar berita-berita begitu doang, gue cerita ke Upi, udah biarin aja ya, lama ngapa sih, mungkin demitnya pengen diapelin lagi, kalau udahlah kita main penting cuek-cuek aja. Dan pada saat itu pun ya alhamdulillah pendakian pun balik normal. Ya si perempuan yang kesurupan di gunung, tapi ketika turun itu alhamdulillah nggak kejadian apapun lagi. Dan sampai akhirnya pendakian itu pun normal-normal aja, kecuali si 2 pendaki yang sebelumnya, karena ketika turun dia mengalami kejadian hal yang aneh-aneh lagi. Dan cerita ini pun selesai cuy. Ya gua kan mau ngasih tahu ya, kayak kemarin tuh kalian kan sering lihat belakangan yang ngefollow gua kan, gua jalan tuh sama anak bule gitu kan. Ya itulah cuy, kalau udah jadi loyalitas itu ya kayak begitu, lu nggak mesti dibayar, lu dikasih duit berapa udah nggak ada lagi, karena kita udah dekat, udah secara kekeluargaan. Ada beberapa orang yang memang sering gua posting, contohnya kayak yang kemarin deh, cewek yang bule gitu kan, kita udah kekeluargaan dan itu pun anaknya udah dipercayakan. Jadi kemana gua anterin, kemana bang lu bisa nggak nganterin anak gua atau nemenin anak gua tanpa orang tuanya, ya gua kalau bisa ya gua anterin gitu kan. Ya udah gua anterin ke sono, gua anterin ke sini, gua jagain gitu, karena itu udah saking percayanya gitu. Dan itu pun yang dialami sama Upi pada saat dulu. Dan kalau hal enaknya mungkin ya gue bisa jalan-jalan gratis ya, walaupun nggak dibayar, tapi ya udahlah loyalitas. Dan mereka pun biasanya orang-orang seperti itu ya, mereka tanpa harus diminta pasti akan ngasih kok gitu. Walaupun gua nggak terlalu berharap banget, tapi ya namanya juga manusia kan saling membutuhkan. Toh suatu saat gua membutuhkan apapun, semoga mereka bisa bantu. Gue cuman berpikiran seperti itu aja. Baik sama orang ya, setiap orang itu ya baik boleh, tapi kalau untuk gua pribadi ya selalu harus ada feedback. Gua ada manfaat untuk dia dan dia pun harus ada harus punya manfaat dari gua gitu kan. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Dan kalau lu bilang, "Bang, lu enak kayak jalan-jalan lu kemarin." Ya enak. Cuman kan lu nggak tahu proses gua ngedeketin orang ini gimana, ngejaga orang ini biar akrab gimana. Dan untuk orang-orang terdekat gue tuh nggak semuanya bisa bawa posting cuy. Kayak kalau yang kemarin kayak yang bule, gue dipersilakan untuk posting apapun terserah lah, bebas gitu kan. Tapi untuk ada beberapa orang yang memang nggak suka selalu diposting dan sebagainya, memang nutup privat. Gue banyak temen-temen gimana ya, bukan maksudnya secara finansial nih oke banget gitu kan, maksudnya iya lebih jauh dari kata menengah ke atas lah gitu, tapi mereka followernya dikit, apa-apanya dikit, dan nggak bersosial media yang ya cuman punya Instagram atau akun apa-apa, cuman buat ngelihat doang gitu kan. Tapi ya di sisi lain yang ngejaga orang-orang seperti ini susah. Dan gua pun kayak kalian ngeliat belakangan ini juga jarang naik gunung, ya gue cuma nemenin mereka. Kalian mungkin ada beberapa orang yang ikut trip gua, tiba-tiba gua cancel. Ada beberapa faktor yang dimana kadang gua memprioritaskan mereka. Tiba-tiba mereka dadakan nih ikut naik gunung gitu kan. Bang, gue pengen naik gunung tanggal segini, terus padahal di situ gua ada trip, gue bisa cancel cuy. Serius, walaupun udah bayar gue balikin semua. Dan gue prioritasin mereka karena ya ada yang prioritas, ada yang enggak juga. Dan gua kan bukan terikat dengan bendera lah ya, atau gue punya komunitas itu enggak, karena gue kan punya trip sendiri pun individu gitu. Jadi ya dinikmatin aja lah. Atau gue ada kerjaan yang lain ya, selama bisa buat makan, menikmati hidup ya udah lah ya. Ya nerima yang secukupnya aja. Jadi kalian tuh kalau misalkan ya pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini tuh, loyalitas itu perlu cuy, tapi harus lihat juga loyalitasnya sama siapa gitu kan. Gue nggak tahu gue bisa nilai orang baik itu dari mana, tapi ya karena sering bertemu dengan orang banyak, gue bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus jadi teman, mana yang harus cuman sebatas kenal aja gitu kan. Dan semoga kalian pun bisa menilai orang tuh kayak gitu, karena semakin kesini tuh susah membedakan mana orang baik, mana enggak gitu kan. Jadi yang pada intinya harus ada feedbacknya lah. Kalau memang lu nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, kalau ada feedbacknya lu temenin. Kalau nggak ada cuman huru hara nggak jelas mah lu tinggalin aja. Dan itulah ocehan yang gak jelas, dan semoga ada yang bermanfaat. Apapun yang dari cerita ini ada hal positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsung undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.